kokain yang dimana mempunyai dua bentuk, yakni bentuk asam dan bentuk basa. Kokain asam ini merupakan kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibandingkan bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasa pahit. Dampaknya itu seperti banyak bicara, rasa gembira berlebihan, mual hingga muntah, kejang-kejang, keringat dingin, denyut jantung bertambah cepat. Yang keenam ada alkohol. Alkohol merupakan suatu zat yang paling sering disalahgunakan oleh manusia. Alkohol ini diperoleh atas peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah, dan umbi-umbian. Dampaknya itu bicaranya cadel, jalan sempoyongan, wajah kemerahan, banyak bicara, mudah marah. Nah, di sini ada ciri-ciri orang yang sudah menjadi pencandu. Yang pertama itu ada fisik. Fisiknya ini ciri-cirinya berat badan turun, matanya terlihat cekung atau merah, mukanya pucat, bibirnya kehitaman, dan tangannya penuh dengan bintik-bintik merah. Ada juga goresan atau perubahan warna kulit di bekas suntikan. Terus yang kedua ada emosi. Nah, di sini emosi itu ada 4, sangat sensitif dan cepat bosan. Terus bila ditegur atau dimarahi dapat bersikap membangkang. Emosinya naik turun dan tidak ragu. Terus nafsu makan tidak menentu. Yang terakhir di sini ada perilaku. Perilakunya malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugasnya. Terus ada menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Suka mencuri uang di rumah maupun di sekolah atau tempat bekerja. Terus yang ke-5, waktu di rumah seringkali dihabiskan di kamar tidur. Nah, ada juga di sini sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan. Terus ada juga mengalami jantung berdebar dan mengeluarkan air mata berlebihan dan mengeluarkan keringat berlebihan. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan atau bisa tulis di kolom komentarnya. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kurang mengerti dengan penjelasannya? Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar atau di chat itu ya. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan?
Oke, di sini ada yang bertanya yaitu dari Aldo. Obat terlarang itu merupakan obat apa? Di sini obat terlarang itu merupakan obat yang dilarang oleh pemerintah karena penyalahgunaan baik itu dalam segi pembuatan, penyebaran atau penjualan maupun pemakaiannya, seperti jenis-jenis yang sudah dijelaskan tadi. Jenis obat opiat, morfin, heroin, ganja, serta kokain dan alkohol. Itu jenis-jenis obat-obat terlarang. Gimana Aldo? Udah dapat Iya Bu, dipahami? paham. Buat teman-teman yang lain ada ingin ditanyakan lagi, bisa ditulis di komentar. Atau nanya ayat dan hadisnya mungkin. Boleh Bu. Oke. Nah, di sini ayatnya itu surat An-Nisa, yang dimana artinya itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, di sini ada menurut riwayat Ahmad Ibnu Majah, yang dimana tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain. Itu surat dan hadisnya. Oke, di sini Aldo menanyakan contoh mata sembab selalu tertawa, gelisah, tidak bergairah itu merupakan sebab dari obat apa? Di sini ada ganja atau kanabis. Dampaknya itu mata sembab selalu tertawa, gelisah, tidak bergairah. Gimana Aldo? Oh iya Bu, paham. Dari Ganja atau kanabis itu tanamannya. Nama tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. kanabis apa tadi Bu? Kanabis sativa dan kanabis indica. Oke. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi?
Untuk Fadilah Dwi Ramadhani, tanaman tersebut dapat kita jumpai di daerah mana? Yang Ibu lihat Ibu baca-baca di artikel, di sini ada berada di dekat kebun teh di Sukabumi. Itu ada pohon ganjanya. Tergantung orang yang ingin menanamnya di mana. Misalkan di hutan bisa, atau di daerah yang menurut mereka aman untuk ditanamkan. Gimana, Fadilah? Baik, Bu. Nah, di sini ada yang bertanya juga, Syahdam. Ganja itu ada dampak baik juga buat kesehatan. Nah, kenapa ganja tersebut sering kita bicara dampak buruknya saja? Kebanyakan ganja itu disalahgunakan oleh masyarakat maupun orang-orang yang ingin dibuat jadi obat-obat terlarang. Itu bisa jadi yang dimana tadi sudah dijelaskan jenis-jenis obatnya. Itu dampak jika orang yang terlalu berlebihan memakai obat-obat itu, menjadi dampaknya seperti depresi yang sudah Ibu jelaskan seperti jenis-jenis dan dampaknya. Kebanyakan orang itu menyalahgunakan obat yang sudah disediakan gitu. Gimana, Sadam? Apa kurang tepat atau gimana? Oh iya, Bu. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti? Ada ingin yang ditanyakan lagi? Ya udah, ada aja perkenalannya. Ada yang ingin tanyakan lagi? Atau sudah mengerti? Jika ada yang bertanya, tulis di kolom komentar ya. Sudah pada sarapan belum? Ayo, ada yang tanyakan lagi nggak?
Mungkin gurunya apa sudah mengerti teman-teman? Dapat dipahami? Sudah, Bu. Yang lain? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Masih, Bu, ada, Bu. Oh, ya silakan. Oke, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Fadila. Kenapa orang tertarik menggunakan obat terlarang tersebut padahal dampaknya cukup merugikan dan harganya pun cukup mahal? Kalau orang sudah kecandu, tidak ada kata mahal maupun murahnya. Apapun harganya akan terus menerus dia ingin membeli obat-obat itu. Kalau orang sudah kecandu tidak bisa untuk berhenti. Ada seperti contoh ada orang yang sudah menjadi kecanduan, dia berbagai macam cara untuk membeli obat itu, maupun bagaimanapun dia harus bisa membeli obat itu karena itu sudah menjadi faktor orang yang sudah menjadi kecanduan. Emang sih dampaknya bisa merugikan diri sendiri, tapi kalau sudah menjadi kecanduan itu akan menurut mereka bisa, wah enak banget ya ini. Seperti orang yang sudah merokok yang udah jadi kecanduan itu pasti bakal susah untuk melepaskannya. Sulit pasti. Butuh tahap-tahapannya untuk melepas kecanduan itu. Gimana Fadila? Baik, Bu. Udah paham. Gimana teman-teman yang lain? Nah, di sini ada yang bertanya, Bu, kasih tips buat menghindar dari bahayanya narkoba. Di sini ada 5 tips cara mudah hindari bahaya narkoba bagi remaja. Yang pertama itu, seleksi dalam pergaulan.
Bergaulah dengan teman-teman yang memiliki perilaku yang positif. Terus yang kedua, memiliki hobi dan aktivitas yang positif. Isilah masa remaja yang penuh antusiasme dengan menyalurkan hobi yang positif. Terus yang ketiga, jangan melawan nasihat orang tua. Terus laksanakan tuntunan agama, karena agama merupakan alternatif yang bisa dijadikan solusi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Terus yang terakhir, laporkan ke polisi tentang penyalahgunaan narkoba. Laporkan bila mengetahui atau mendengar adanya dugaan peredaran narkoba di wilayah Anda. Gimana? Gimana Aldo? Ya Bu, paham Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Apa sudah mengerti semuanya? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah berkesempatan hadir untuk pagi hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ibu akhiri. Nun wa qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.